Atmosfer Liga Champions Eropa musim 2025-2026 mulai memanas. Sorotan kini tertuju pada duel besar antara Paris Saint-Germain dan Arsenal yang dikabarkan akan bertemu di partai final di Budapest. PSG melangkah ke final setelah melewati duel dramatis melawan Bayern Munich. Tim asuhan Luis Enrique berhasil menjaga keunggulan agregat 6-5. Usai bermain imbang 1-1 di leg kedua semifinal. Di sisi lain, Arsenal akhirnya memutus kutukan 20 tahun tanpa final Liga Champions setelah menyingkirkan Atletico Madrid dengan agregat 2-1. Gol penentu dari Bukayo Saka membuat publik London Utara kembali bermimpi mengangkat trofi Eropa pertama mereka. Narasinya terasa seperti benturan dua era. PSG datang sebagai kekuatan modern Eropa dengan lini serang cepat dan mematikan, sementara Arsenal hadir membawa semangat romantisme sepak bola Inggris, klub muda yang tumbuh perlahan di bawah sentuhan Mikel Arteta. Menariknya, banyak pengamat menilai PSG sedikit lebih diunggulkan karena pengalaman dan kedalaman skuad. Namun Arsenal dikenal punya pertahanan disiplin dan mental bertarung yang kuat di laga besar. Diskusi para penggemar di komunitas sepak bola internasional bahkan menyebut final ini sebagai pertarungan serangan brutal PSG versus tembok baja Arsenal. Final disebut akan digelar di Puskás Arena pada 30 Mei 2026. Jika PSG menang, mereka mempertegas dominasi baru di Eropa. Jika Arsenal juara, itu akan menjadi salah satu kisah kebangkitan terbesar dalam sejarah klub London tersebut. Jika pada narasi sebelumnya PSG dipandang sebagai tim dengan lini depan mematikan, maka semifinal melawan Bayern Munich menunjukkan wajah lain dari klub Paris itu. Mereka ternyata menang lewat ketangguhan bertahan. Di bawah arahan Luis Enrique, Paris Saint-Germain tidak lagi hanya mengandalkan permainan menyerang dan pesta gol. Saat menghadapi tekanan luar biasa dari Bayern di Allianz Arena, PSG justru tampil disiplin, rapat, dan sabar menunggu momentum. Bayern tampil agresif sejak menit awal, mainan yang nyaris sempurna. Blok pertahanan mereka bergerak kompak, memaksa Bayern kesulitan menemukan ruang tembak bersih. Usai pertandingan, Luis Enrique menegaskan bahwa kekuatan utama PSG musim ini bukan hanya soal kreativitas menyerang, tetapi kemampuan seluruh tim untuk bertahan bersama. Menurutnya, tim yang ingin menjadi juara Eropa harus tahu cara menderita ketika ditekan lawan. Pernyataan itu terasa masuk akal. Dalam beberapa musim terakhir, PSG sering dikritik terlalu ofensif dan rapuh saat kehilangan bola. Kini, wajah mereka berubah. Para pemain depan ikut turun membantu pressing. Lini tengah bekerja lebih keras memotong aliran bola. Sementara barisan belakang tampil jauh lebih tenang dalam situasi genting. Perubahan inilah yang membuat banyak pengamat mulai percaya bahwa PSG kini lebih matang dibanding musim-musim sebelumnya. Mereka tidak hanya bisa menang dengan skor besar, tetapi juga mampu bertahan hidup dalam laga penuh tekanan. Dan disinilah final melawan Arsenal menjadi semakin menarik. Arsenal dikenal sebagai tim dengan transisi cepat dan kreativitas tinggi di lini depan. Namun PSG datang dengan modal berbeda. Pertahanan yang sedang berada di level terbaiknya. Final nanti bukan sekadar duel dua klub besar Eropa, melainkan pertarungan filosofi. Kreativitas Arsenal melawan kedisiplinan baru PSG. Selain itu, ada satu nama yang diam-diam menjadi fondasi perjalanan mereka menuju final Liga Champions musim ini, Willian Pacho. Bek asal Ekuador itu tercatat sebagai pemain dengan menit bermain terbanyak PSG di Liga Champions musim 2002-2026. Fakta ini memperkuat narasi yang sebelumnya mulai terlihat jelas. Kini wajah mereka berubah menjadi tim yang lebih seimbang. Dan Pacho berada tepat di pusat perubahan itu. Dalam laga semifinal melawan Bayern Munich, peran Pacho sangat vital. Berkali-kali ia memotong aliran bola Bayern dan menjaga lini pertahanan PSG tetap rapat ketika tekanan datang bertubi-tubi. Menariknya, publik Eropa mulai melihat PSG dengan cara berbeda. Dulu lawan-lawan mereka percaya bahwa menghentikan lini depan PSG sudah cukup untuk meredam ancaman. Kini tidak lagi. Bahkan ketika para penyerang mengalami malam yang sulit, PSG tetap mampu bertahan dan memenangkan pertandingan lewat organisasi tim yang disiplin.